Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Soeharto Muntir. Di kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan tutorial untuk masalah perbengkelan, tapi masalah hidup kita. Saya akan memberikan tips sedikit yang mungkin berguna bagi pemirsa sekalian. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah kali ini Anda belum memiliki rumah tempat tinggal, belum memiliki rumah sendiri, atau masih numpang di rumah mertua atau di rumah orang tua, atau masih kontrak dari kontrakan sini ke kontrakan yang lain? Kalau itu masih terjadi, berarti itu seperti saya pada waktu itu. Apakah nasib Anda yang seperti ini mau Anda rubah? Kalau ingin merubah nasib Anda menjadi orang yang memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri, saya punya solusinya, saya punya tipsnya yang pernah saya alami. Yang ini akan saya tularkan kepada Anda pemirsa sekalian. Yang pertama, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa memohon kepadanya, memohon agar diberikan keleluasan rezeki yang berkah untuk kehidupan, atau untuk menghidupi, atau untuk menafkahi keluarga, dan untuk bisa mengumpulkan atau menyimpan sebagiannya untuk kita gunakan sebagai pemenuhan atau kebutuhan primer kita, yaitu mengenai rumah tinggal. Pertama, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh tiap kita selesai beribadah, memohon kepadanya agar diberikan tempat tinggal yang layak, yang tentunya adalah rumah seperti yang kita idam-idamkan. Kalau memang Anda punya keinginan seperti itu, langkah pertama adalah Anda harus pertama berdoa tadi ya. Yang kedua, harus bekerja dengan maksimal sesuai kemampuan Anda, sesuai apa yang menjadi keahlian Anda. Kita maksimalkan bagaimana caranya. Kemudian mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain sampingan yang tentunya masih dalam kategori halal, yang tentunya tidak melanggar hukum. Mencari pekerjaan-pekerjaan atau penghasilan tambahan yang lain yang tentunya bisa kita kejar di situ. Itu yang kedua. Yang pertama berdoa, yang kedua berusaha bekerja secara maksimal, mencurahkan apa yang menjadi keahlian kita, atau berusaha mencari pekerjaan sampingan. Yang ketiga, menyisakan sebagian apa yang menjadi penghasilan kita itu setelah kita peroleh, sebagian untuk menafkahi keluarga, sebagian untuk disimpan untuk cadangan kalau keluarga kita ada yang membutuhkan kondisi sakit atau dan sebagainya. Kemudian lainnya disisakan untuk tujuan kita tadi, yaitu kita harus memiliki rumah sendiri. Itu yang harus kita tanamkan. Meskipun kita belum punya apa-apa, tapi kita punya keyakinan yang kuat bahwa suatu saat nanti kita akan memiliki rumah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, seperti yang saya lakukan, kita cari informasi. Kalau ada orang yang membangun, kita tanya kira-kira anggaran yang telah digelontorkan itu habis berapa, tipenya seperti apa. Itu berulang-ulang kita lakukan. Kalau tiap orang membangun, kita datangi. Kalau kita bisa meminta informasi, kita bertanya, untuk kondisi rumah seperti itu, budget anggaran yang dibutuhkan itu berapa? Seperti itu. Itu
itu hanya untuk referensi saja. Jadi kita tidak usah meniru mereka dalam membangun rumah, tapi setidak-tidaknya kita mempunyai gambaran bahwa akan membuat rumah itu membutuhkan anggaran yang seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian yang kelima, yang kelima kita cari informasi. Adakah tanah-tanah kapling-kapling yang mau dijual? Kita cari informasi bagaimana, maksudnya harganya berapa, cara pembayarannya bagaimana, temponya berapa tahun. Nah, itu kita kumpulkan datanya kita kumpulkan seperti itu. Kemudian kalau ada perumahan, kita cari informasi. Kalau ada rumah yang boleh dikredit, yaitu uang mukanya berapa, per bulannya berapa. Nah, itu kita kejar. Kita cari yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar bulanannya itu. Kalau sudah mempunyai pilihan, kita bisa mencari DP-nya. Kan kita belum punya uang itu. Nah, kita mengumpulkan uang dulu, terus kita kumpulkan sambil berdoa. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan kecukupan rezeki atau kelebihan rezeki untuk kita, sehingga kita dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita itu. Setelah terkumpul itu tadi, kalau kita mau menghendaki untuk mengkredit rumah itu, kita harus mencari untuk DP-nya itu. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa cari DP-nya itu. Itu gambaran satu. Gambaran dua, kita setelah terkumpul beberapa bulan ya, kita telah mengumpulkan uang dengan sedikit mengurangi pengeluaran harian. Kita tabung, dan kita sudah memiliki uang. Nah, kita cari kapling yang kira-kira agak murah. Kita usah terlalu luas, mungkin ya sekitar 80 sampai 100 meteran lah, kira-kira seperti itu, dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau itu sudah ada informasi itu, nah kita cari tahu bagaimana pembayarannya atau bagaimana harganya, apakah bisa nego ataukah tidak. Kemudian kalau dibayar kontan atau boleh dikredit. Nah, kalau kita memilih alternatif yang kedua tadi, kita harus cari uang untuk beli tanahnya itu yang murah itu tadi. Bagaimanapun caranya, apa yang ada di rumah kita maksimalkan. Misalnya kita punya perhiasan, ya kita jual dulu. Kita punya barang apa, ya kita jual dulu untuk menutup harga itu tadi. Jadi kita punya cita-cita tanah yang kita incar tadi, yang sudah kita ketahui harganya, kita ketahui ukurannya, bisa kita beli. Mungkin anggarannya masih kurang, kita bisa pinjam nanti dikredit untuk per bulannya. Tapi dengan pertimbangan kita per bulan bisa mencari untuk mengangsur. Jadi kita harus yakin seperti itu. Kalau sudah seperti itu, sudah terkumpul sesuai harga kaplingnya itu tadi, kita langsung membeli kapling itu. Kita beli, udah kita simpan dulu. Kalau bisa langsung dibalik nama SHM atas nama kita. Udah, itu kita simpan dulu sambil mencari informasi bagaimana caranya mendirikan rumah
di sini saya akan bercerita pengalaman saya seperti itu dulu. Setelah dapat coupling, saya mengumpulkan uang, sebagian saya pinjam, ya koperasi, ya ke mana-mana lah, simpanan di saya sendiri, istri, semua saya kumpulkan untuk beli tanah itu. Setelah terbayar, saya simpan saja, udah sampai lama itu, biar nggak apa-apa, yang penting kita sudah punya tanah. Itu cita-cita yang langkah yang pertama untuk memiliki rumah sesuai pilihan. Yang kedua ya, yang pertama kan tadi kredit rumah, yang kedua ini tadi coupling. Nah ini langkah pertama, yaitu membeli dulu, kita simpan, tidak usah kita irokon dulu, kita simpan dulu. Setelah apa yang menjadi pinjaman tadi, kan kita uangnya kan belum terkumpul, sebagian pinjam, nah itu kita selesaikan dulu, selangkah demi selangkah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya sampai lunas uangnya itu tadi, hutangnya tadi. Setelah hutangnya lunas, tanah itu sudah menjadi milik kita dan atas nama kita SHM. Nah untuk langkah membangun kita tidak usah memikirkan dulu, biar kita bekerja dengan maksimal lagi. Kita usahakan untuk bekerja maksimal, kita hemat, kita kumpulkan, kita sisihkan hasil kita. Kalau kita punya kesempatan mencari sambilan, ya kita lakukan, meskipun harus ya istilahnya siang dan malam kita bekerja, tidak masalah, yang penting halal. Dan kita tiap setelah selesai beribadah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi angan-angan kita untuk memiliki rumah yang telah berwujud menjadi yang telah kita miliki tanah tadi, Allah memberikan kecukupan rezeki untuk kita bisa membangun rumah. Itu yang kita mohon. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk membangun rumah sendiri di tanah saya, di tanah kami yang telah Engkau berikan kepada kami, gitu. Dari tiap beribadah kita memohon terus sambil berusaha keras, menabung sedikit demi sedikit, terus. Itu yang saya lakukan dulu. Setelah suatu saat, ya bukan setelah, suatu saat saya melihat orang yang berencana membangun rumah. Dia beli beberapa pohon, seperti pohon sengon dan kelapa dan sebagainya, itu ditebang, diborong, ditebang, memanggil tukang kayu ya, itu untuk dipotong, dibawa pulang, terus memanggil kan tukang kayu juga untuk membuatkan semua kusen-kusen rumah, kusen jendela dan sebagainya, itu dia suruh bikin itu. Saya lihat ke sana. Wah, ini saya tertarik gitu waktu itu ya. Saya belum punya rumah, sudah ada orang yang membeli pohon-pohon itu, dibuat kusen jendela, dibuat kusen pintu. Saya menungguin itu proses pembuatan, meskipun beberapa menit ya, saya nungguin di situ sambil meminta informasi itu, harganya per pohon berapa. Saya tanya satu persatu secara detail itu, dia beli berapa harganya itu waktu itu. Sudah lama saya lupa ya, yaitu saya minta dikasih tahu harganya per pohon segini. Ini saya membuatkan untuk memanggil tukang di sini, rencana saya membangun rumah, seperti itu. Padahal waktu itu saya belum punya angan-angan untuk membangun rumah, tapi tanah coupling sudah saya beli waktu itu. Suatu saat saya mempunyai pekerjaan, saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapat pekerjaan, dan waktu itu berkaitan dengan montir ya, saya mendapat pekerjaan turun mesin. Nah itu saya kerjakan itu waktu itu, turun mesin dari awal proses sampai selesai finish, saya serahkan dan saya terima uang itu
tujuan saya, uang ini tidak saya gunakan untuk apa-apa, tapi mau saya berikan material untuk membangun rumah. Itu yang dulu saya tanamkan seperti itu. Waktu itu saya membeli pasir 1 truk, kemudian batu 1 truk. Itu langkah pertama itu yang saya beli. Saya turunkan di lapangan. Sudah. Terus saya meminta tolong untuk beberapa saudara yang mau untuk mengusungkan itu dari lapangan tadi ke lokasi tanah kapling itu tadi. Diusung sampai 2 hari itu, padahal ya cuma 1 truk pasir sama 1 truk batu. Tapi karena dulu saya kepingin mempunyai tabungan itu, ya terpaksa dilakukan. Itu diusung itu 2 hari selesai. Saya timbun di itu tanah itu. Udah saya biarkan, nggak saya pikirkan. Yang penting sudah punya tabungan itu, sehingga nanti mudah-mudahan saya bisa melanjutkan untuk membangun rumah. Itu yang bisa saya pikirkan waktu itu. Saya nggak punya apa-apa, ya itu punya uang itu saya belikan itu sudah. Saya nggak berpikir lagi. Saya tetap bekerja, berusaha tiap hari terus seperti itu, mengumpulkan terus, sampai suatu saat saya mendapat kesempatan untuk kredit uang. Pada waktu itu saya mendapat kredit uang 4 juta. Nah, di situ saya punya keinginan untuk melanjutkan ini tadi, material yang 2 rit ini, 1 rit batu, 1 rit kol ini, 1 rit batu, 1 rit pasir ini. Bagaimana caranya supaya sebelum itu dulu. Waktu itu sebelum ada kredit itu turun, uang yang saya tabung tadi, saya berencana membeli kayu dulu. Waktu itu membeli kayu. Waktu itu terkumpul 2 juta, dibelikan kayu, diserahkan ke saudaranya kan ada yang jadi tukang kayu. Nah, ini kayu dibeli kayu, ya istilahnya serahkan uang kepada saudaranya itu. Ini kira-kira uang 2 juta ini cukup enggak buat beli kayu gitu. Dia bilang cukuplah untuk sebelum bikin, kita kan bikin gambar rumah dulu, sket aja, ini sket sesuai keinginan kita, posisinya seperti apa lah, itu sudah jadi. Ini membutuhkan berapa kusen pintu, berapa kusen jendela, ini sudah dihitung. Kira-kira 2 juta itu cukup lah untuk beli kayu, ya sudah belikan aja sambil digarap itu. Itu berjalan berapa bulan, itu berbulan-bulan. Akhirnya kusen-kusen itu sudah jadi. Saudara saya mengabari, ini kusennya sudah jadi, bagaimana? Nah, kira-kira kurang berapa waktu itu? Masih kurang 500. Ya sudah, nanti berapa hari lagi dicukupi yang 500 itu. Itu sudah berapa hari lagi ya maksudnya kita berusaha untuk mencukupinya itu, ya pinjam di sana sini, akhirnya uang yang 500 itu tercukupi sudah. Berarti kusen sudah jadi, saya titipkan di sana. Terus berjalan lama lagi, sudah saya biarkan, saya nggak berpikir ke rumah lagi. Sudah, intinya saya tetap berdoa tiap hari agar diberikan rezeki untuk membuat rumah itu. Sampai akhirnya itu tadi yang saya ceritakan tadi, saya mendapat kesempatan untuk kredit uang turun 4 juta tadi yang saya ceritakan tadi. 4 juta itu tujuan saya untuk membangun fondasi dulu, untuk melanjutkan material yang tadi, yang pasir dan batu tadi. Saya berembuk dengan saudara yang jadi tukang tadi.
kira-kira kapan waktunya bisa membuatkan fondasi dengan sketsa yang dibuat tadi itu. Waktu itu tukangnya belum bisa, saudara saya itu belum bisa, masih mengerjakan pekerjaan di Jakarta. Ya itu saya tetap berdoa kapan mendapat kesempatan untuk bisa membuat itu fondasi. Ternyata pada saat lebaran, bukan ya, iya pada saat lebaran ternyata itu Allah itu mengabulkan doa saya. Jadi waktu saudara saya yang jadi tukang itu kerja di Jakarta itu kan bersama teman-temannya itu, ada berapa orang itu ya. Setelah selesai lebaran atau selesai liburan itu kan seharusnya kembali lagi ke Jakarta. Namun karena temannya itu ada yang menikah kayaknya itu dulu tuh, jadi nggak bisa ke Jakarta waktu itu kan, yang lainnya libur dulu sementara itu. Nah sementara libur itu saya menggunakan waktunya untuk minta untuk dibuatkan itu fondasi itu. Ternyata saudara saya itu bersedia. Nah itu langsung dengan teman-temannya itu, ada berapa tukang itu, 3 atau 4 tukang itu, 3 tukang itu dengan tenaga tukang, kemudian dibantu saya dan adik saya yang 2 orang atau 3 orang itu ya. Itu akhirnya terlaksana itu, membuat fondasi rumah. Pertama itu ya masih semak belukar itu, ada pohon sengon yang sudah ditebang itu, ada karakannya itu harus diambil, pohon-pohon pisang itu harus tebang, diambil akar-akarnya itu. Semuanya waktu itu serentak membuat sketsa itu fondasi, dan pohon-pohon pisang itu saya habiskan semua, saya kumpulkan, saya potong kecil-kecil itu untuk saya jemur, sehingga di lokasi itu tidak tumbuh tunas lagi. Nah, selama seminggu itu berjalan bisa mewujudkan itu fondasi rumah sesuai sketsa tadi. Sudah itu tidak usah dipikirkan lagi, karena kita harus menyelesaikan kredit itu tadi yang 4 juta itu. Nah, kita sambil berdoa ya, terus berdoa, bekerja maksimal meskipun siang malam tidak masalah, yang penting halal, sampai kreditnya itu selesai. Setelah kredit selesai, sebelum kredit selesai ya, itu ada kan waktunya berapa tahun itu ya, itu kredit belum selesai, tapi sudah ada sisa simpanan ya itu. Ada tetangga yang nawarin tanah karena dia membuat sapi tank atau resapan itu. Wah, saya dengan senang hati langsung mengambil tanah itu untuk meratakan fondasi itu. Saya pinjam mobil tetangga untuk mengajak kakak saya yang satunya lagi untuk mengusung rumah dari itu tempat penggalian resapan kamar mandi itu, diusung ke tempat fondasi. Ada berapa mobil itu, 8 mobil lebih itu ya, kita usung ke sana, kemudian kita ratakan. Udah kita biarkan berapa bulan itu sambil menyelesaikan kreditnya itu tadi. Tahu-tahu ada tetangga yang menawarin batu bata. Waktu itu masih murah dengan harga batu bata sekitar satunya itu 220 waktu itu ya. Satu bata itu 220. Beliau mempunyai 11.000, dan situ saya sanggupi waktu itu. Saya sanggupi ya sudah, nanti saya carikan uang dulu, itu saya beli itu ACC, tapi dengan syarat harus diantar sampai fondasi itu. Kita sepakat. Setelah sepakat itu
belum sampai uang di tangan terjadi itu gempa bumi itu, jadi gempa bumi di Jogja kalau nggak salah itu dulu ya, gempa bumi di Jogja. Wah itu jadi gempa bumi di Jogja, banyak yang membutuhkan material untuk dikirim ke Jogja, termasuk batu bata. Nah itu batu bata jadi naik tuh waktu itu. Apa yang menjadi kesepakatan saya dengan penjualnya itu 220 per biji menjadi 230. Ya mau tidak mau saya harus mengikuti itu, karena memang waktu itu masih naik daun itu ya, material itu kirim ke Jogja. Ya terpaksa saya harus cepat-cepat mengambil uangnya yang tadi yang untuk membayar itu. Setelah terbayar semua, saya persilahkan untuk ngirim batu batanya ke lokasi fondasi itu. Semua sudah terkirim, Mas. Alhamdulillah itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya harus kita minta, kita harus dengan keyakinan berdoa kepadanya. Apapun yang tidak mungkin, kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi. Ya, dalam Al-Quran dikatakan kun fayakun, itulah seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai, fondasi sudah dapat huruf. Waktu butuh kita dikasih huruf tanah. Setelah kita mau bangun, kita ditawarin batu bata dengan harga murah. Nah, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Seperti itu kita simpan sampai berapa bulan, sampai akhirnya kreditnya itu selesai, kredit yang 4 juta itu tadi, dengan sedikit sisa uang untuk tabungan, ya bukan tabungan tapi ya menyisihkan uang sedikit-sedikit itu terkumpul. Kemudian kita bisa diberi kesempatan untuk menurunkan kredit lagi sekitar 7 juta waktu itu. Nah, dengan kesempatan turunnya itu saya menemui saudara saya yang jadi tukang tadi, kapan bisa membuat atau memasang kusen yang sudah jadi itu, ada bata yang sudah ada, dinaikkan meskipun belum ada atapnya. Saya bilang gitu, udah enggak apa-apa, batu bata naik terus sama kusen-kusennya enggak apa-apa, sudah yang penting itu terlaksana, saya bilang gitu. Tapi kakak saya enggak mau. Ya enggak bisa kalau seperti itu. Nanti kalau sudah terwujud, bangunan naik, gak ada atapnya, kusen-kusen mesti bakal rusak, keropos, kena air hujan dan panas. Ya masuk akal juga. Yang begitu sarannya. Ya udah terus gimana ini? Ya sebaiknya langsung naik, langsung diberi atap atau genting. Ya udah saya ikut aja. Kapan waktunya? Setelah nanti saya memiliki waktu untuk itu. Setelah garapannya sudah selesai, ada jeda itu, nah itu saya gunakan, saya minta untuk membuatkan itu. Dan setelah uangnya turun, nah itu saya siap-siap untuk membuat rumah itu. Itu terlaksana, buat rumah. Wah, saya juga ikut terjun ke situ, istri saya juga ikut ngusung material itu. Ada berapa tukang itu, kemudian saudara saya ada yang membantu jadi tenaga tukangnya juga. Itu berjalan 2 minggu selesai itu, 2 minggu naik itu, naik. Waktu itu setelah rata-rata batu bata itu, nah itu saya kan cari tahu harga kayu di sekitar sini. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 4,5 juta. Wah, saya cari informasi ke deponya sana, yang jauh sana, di daerah jauh sana. Saya tanya di sana, ternyata dengan perhitungan tadi bisa sekitar 2,5 juta atau berapa itu. Itu ya saya ke sana langsung
membeli, suruh ngantar ke lokasi. Itu beruntung enggak? Itu termasuk rezeki dari Allah juga. Karena kalau beli sekitar 4,5, kita cuma habis 2,5. Ya itu adalah rezeki dari Allah yang diberikan kepada kita. Itu harus kita syukuri dan kita yakini. Setelah itu, setelah batu bata itu rata atas, tinggal membuat kuda-kudanya itu, kuda-kuda kusen, usuk dan sebagainya, kusennya, usuk, bandar, usuk, kuda-kuda dan reng itu sudah tercukupi semua. Kita cari genting. Waktu itu cari ke tempat pembuatan genting. Kita membutuhkan genting itu sekitar 2.000. Tapi pas sampai lokasi cuma ada berapa itu? Ada 500. Cari lagi ada berapa itu? Pokoknya 3 tempat itu baru terkumpul itu 2.000 itu. Wah, dan waktu itu memang semuanya ke Yogyakarta itu materialnya. Jadi sempat keteteran itu orang yang membuat itu. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan 3 tempat itu tercukupi 2.000. Kemudian adik saya mempunyai simpanan sekitar 250 atau 500 itu. Ya kita pinjam, nanti kita ganti uang, itu seperti itu. Kita kumpulkan, terkumpul. Akhirnya terwujud sebuah rumah berdiri kokoh. Ya meskipun nggak pakai tulang besi. Kalau kita pakai tulang besi tentu anggarannya nggak akan cukup. Yang penting tujuan kita adalah menjadi rumah yang bisa kita tempati, itu aja. Nah itu adalah gambaran bagi anda sekalian yang ingin memiliki rumah. Mungkin cara saya seperti itu mungkin bisa ditiru, ataukah pakai cara yang pertama tadi, mencari DP untuk beli rumah ya, perumahan, nanti diangsur, itu juga bagus. Kalau perumahan itu biasanya jangkanya sekitar 10-15 tahun. Kalau kita mempunyai DP, kita uang bunga bayar DP-nya per bulan, kita rasanya per bulan itu mahal, berat. Tapi setelah nanti 10 tahun atau sampai 15 tahun itu nanti tetap terasa ringan. Uang itu semakin merosot nilainya, kita merasa ringan untuk membayarnya, dan kita sudah memiliki rumah. Kalau di perumahan ya tentunya kita apa adanya dulu kita tempati sampai nanti lunas. Kalau sudah lunas, kalau kita mempunyai rezeki lagi untuk membangun atau merehab, renovasi, itu bisa kita laksanakan. Tapi yang penting kita punya rumah dulu. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Apalagi yang menjadi motivasi saya selain tadi berdoa dan berusaha tadi. Saya pernah bertemu dengan orang yang membuat rumah. Dia bilang gini, itu yang saya pegang sampai sekarang. Kalau membuat rumah itu, kalau rumah berdiri dan ada atapnya, itu biayanya 1. Berdiri dan ada atapnya itu biayanya 1. Tapi kalau selesai sampai finishing, itu biayanya mungkin bisa 4, mungkin bisa 5, dan sebagainya. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau sampai finish atau cukup berdiri saja, nanti kita tempati, kita benahi pelan-pelan. Nah itu yang menjadi kunci saya dulu. Pilihan saya ke yang setelah 1 tadi. Yang penting 1 bisa berdiri dan ada gentingnya. Udah, setelah itu berdiri, saya biarkan lagi karena masih belum ada pintunya, belum ada jendelanya, masih kosongan itu. Ya tiap sore kita tengok jendela yang masih kosong, saya tutup pakai bambu waktu itu. Kamar mandi ya saya buatkan pintu dari seng dengan sisa-sisa reng yang ada, saya buat pintu yang depan itu saya belikan dulu, yang paling depan itu yang pintu utama itu dari kayu sengon waktu itu ya, yang penting bisa buka tutup itu ada kuncinya. Yang lainnya saya tutup pakai bambu. Suatu saat saya dan
istri berniat untuk pindah ke sini karena waktu itu kontrakan saya sudah mau dijual, itu rumah kontrakan yang saya tempati itu. Dan itu dulu juga menjadi motivasi saya juga, penyemangat saya, karena tempat yang saya tempati itu suruh membeli saya, padahal saya nggak punya uang untuk membeli dengan harga yang mahal. Itu. Setelah punya keinginan untuk pindah, nah kita cari pinjaman untuk bisa membeli kaca blok. Jadi kaca jendela-jendela itu di blok kaca tutup semua. Setelah dihitung-hitung berapa lembar itu, 2, 6, 7, ada 7 lembar, 8 lembar, 9 lembar 9 lembar itu beli dengan uang pinjaman tadi, dibeli kacanya itu, dibeli, pasang, saya tutup pakai les sisa-sisa reng itu yang masih tersisa, kan rengnya itu banyak yang tersisa, jadi saya gunakan itu untuk pakaian untuk nutup popen itu, sebagian saya gunakan untuk les kaca itu tadi. Sudah terwujud rapat semua. Waktu itu kita pindahan rumah. Sebelum pindah rumah itu selang berapa bulan itu ya, bawahnya saya semen dulu, saya belikan semen, pasir, nah itu dijupin kasar dulu ya, jupin kasar semua. Setelah terlaksana, terus kita berencana pindah. Setelah ada jupin kasar, kaca sudah tertutup, walaupun sementara masih bambu-bambu itu gitu. Nah kita tempati, kita boyongan ke situ. Padahal rumah kontrakan ya masih ada sisa waktu sekitar 2-3 bulan, tapi ada masalah. Yang penting Allah sudah memberikan tempat dan harus kita syukuri, kita tempati gitu. Kita pindah ke lokasi baru dengan alamat baru, dengan tetangga-tetangga yang baru. Tentunya itu adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan itu tidak boleh kita lupa, kita harus mensyukurinya. Itu adalah motivasi saya kepada Anda sekalian yang masih ngontrak, yang belum mempunyai tempat tinggal. Langkah apa atau keinginan apa yang ingin Anda sekalian capai? Kalau ingin punya rumah ya seperti itu, mungkin bisa menjadi gambaran Anda, bisa Anda terapkan. Mungkin itu ya motivasi saya untuk Anda, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman yang memiliki keluarga baru, yang belum punya tempat tinggal, mungkin adik-adik yang masih di bangku sekolah, yang nantinya mau membina rumah tangga. Nah itu mungkin sedikit gambaran dari saya, itu bisa memberikan pencerahan ataupun gambaran untuk langkah ke depan. Syukur-syukur mempunyai pekerjaan yang bagus dengan gaji yang tinggi, sudah itu masalah rumah nggak usah dipikirkan, rezeki tetap bisa tercukupi. Tapi kalau dengan uang atau gaji pas-pasan ya, dengan strategi seperti saya tadi itu, mungkin bisa membantu dalam pola pikir Anda. Itu saja ya. Selamat bertemu kembali di channel saya, di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan itu dari diri saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu dari Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.